Saya pertama kali bergabung itu sepertinya sekitar tahun 2016 atau 2017 sekitar itu ya. Jadi masih newbie lah. Pertama kali masuk, kerjaan saya, job desk-nya adalah beresin kantor bapak saya. Sobat Profan, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like, lalu subscribe, berlanjut ke komen, lalu share ya sobat. Halo Sobat Profan, welcome back to Property and Fun YouTube channel. Sobat Profan, pada episode sebelumnya kita telah mengenal bagaimana sosok Sri Kandi generasi ketiga penerus PO Safari Dharma Raya, Marissa Leviani yang merintis karirnya di perusahaan keluarga. Layaknya karyawan-karyawan yang lain, karir Marissa yang kini akrab disapa oleh fansnya dengan panggilan Cik Gajah ini juga dimulai dari posisi bawah. Mulai dari staf biasa yang mengurusi dan membantu renovasi kantor, staf tiketing, serta branding perusahaan di sejumlah sosial media. Mengembalikan kejayaan OBL adalah cita-cita utama dari seorang Marissa saat ini. Dimentori sang ayah, ia bertekad untuk menjadikan PO Safari Dharma Raya sebagai perusahaan otobis modern. Tak hanya dari armada-armadanya, namun juga sistem manajemen pengelolaan perusahaan. Guna mencapai target tersebut, Marissa juga tak segan-segan menyambangi satu terminal ke terminal lainnya untuk menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari banyak pihak. Kalau armada kita untuk akap dan pariwisata kita ada 200-an, beserta yang lain-lainnya di 300. Kalau manajemen sih saya rasa mungkin sekitar masih baru 50, 30, 40%. Karena tidak ada ilmu pasti dalam manajemen sih. Yang membimbing saya memang ayah saya. Kadang-kadang maksudnya saya masih konsultasi, ini seperti ini gimana, bagaimana. Ada juga direktur saya, ada juga kabak-kabak operasional misalkan, atau kabak dari garasi. Kadang juga ya saya sih bukan tipe yang harus belajar manajemen harus dari ayah saya serta-merta, karena terkadang di lapangan tuh kita belajar begitu banyak hal. Jadi ya mungkin sedikit aneh dengarnya, tapi kadang ya saya ngobrol sama kru, ngerokok, ngopi, atau kadang turun ke agen, ngobrol sama agen, atau misalkan sama dulu garasi wisata ya saya ngobrol aja sama orang operasional, hal seperti itu gitu loh. Jadi tidak ada satu sosok misalkan hanya ayah saya belajar dari semuanya gitu. Karena ya dulu saya juga pertama kali kerja, yang memberikan saya banyak ilmu itu bukan head chef saya gitu loh, justru dulu dishwasher saya gitu loh. Jadi ya memang semua kita bisa belajar dari siapapun, semua orang, bagaimanapun, dimanapun. Ya dulu saya chef. Hambatan tersulit itu pertama, karena kan memang saya masih benar-benar masih baru ya di manajemen ini, dan memang satu, kotanya jauh dari Jakarta sampai Bima gitu kan ya. Jadi kan memang karena ya dalam proses modernisasi itu belum semua perwakilan itu bisa atau sadar kalau Zoom meeting itu oke gitu loh, atau secara WhatsApp itu bisa gitu. Pertama itu sih lebih terkendala dari jarak. Lalu sekarang
kena corona juga, itu juga menjadi lebih sulit juga sekarang. Hambatannya tuh banyak banget soalnya. Kalau optimis ya harus optimis lah. Kalau menurut saya harus optimis. Yang namanya merubah suatu culture atau habit itu tidak semudah membalikkan tangan. Seperti orang diet, itulah ibaratnya. Karena itu tuh kan suatu terobosan baru ya. Sedangkan saya dalam posisi masih mempelajari manajemen ini. Dan ini kan memang begitu luas ya. Jadi saya tidak mau terlalu terbagi-bagi lah ibaratnya. Fokusnya saya atau bagaimana, memang saya mau belajar dulu bagaimana sih industri bis. Nanti kalau memang ada waktunya, sih memang jodoh, ya sudah gitu. Mungkin akan digabungkan. Satu, efisiensi dari operasional ya. Sebisa mungkin jangan menjadi pahlawan. Jadi kalau memang okupansi penumpangnya sedikit, ya kita usahakan sebagaimana mungkin ya kita bikin efisien saja operasionalnya, seperti itu. Lalu kita juga terus mengkampanyekan protokol kesehatan di bis kita. Lalu kita juga tentunya itu adalah salah satu ya yang menjadi daya tarik dari penumpang adalah rasa keamanan. Seperti ya motonya kita sih, safety, service, care, seperti itu. Ya, dan kita mungkin sudah ada unit-unit yang sudah tua, mulai kita jual. Tentunya kita pengen mengikuti seperti itu. Cuman kita melihat kondisi ekonomi itu sekarang bagaimana. Kalau kita memang kemarin menggempurkan sedemikian hingga, kita kemarin itu persaingan kita itu pesawat terbang. Itu adalah suatu, kalau kita langsung ganti beli sasis misalkan 8 atau 10 atau 15 sekaligus jebret. Lalu gamblingnya memang iya, high risk high return. Cuman kita lebih coba ingin mencari yang lebih safe saja gitu loh. Karena menjaga itu tidak semudah menciptakan sebenarnya. Kalau saya melihat ke depannya, saya akan lebih fokus kepada branding, di mana kita akan mengutamakan yang namanya safety dan service. Yaitu satu lebih ke eksistensi itu terus. Kalau trendsetter, saya rasa tren itu akan berubah terus sih. Itu akan menjadi suatu hal yang sulit ya sebenarnya, menurut saya. Jadi kita akan lebih melihat bagaimana menjadi suatu pengembangan, di mana orang yang sudah mencari itu ya sudah dia akan tetap mencari itu, bukan hanya tren semata, gitu Pak. Lebih ingin mencari customer yang loyal, ingin membuat keloyalan saja. Ya namanya pepatah itu ya orang memiliki pepatah, tapi itu kan tidak bisa mengeneralisasi. Seperti itu. Ya waktu itu saya nggak seneng karena satu, itu bukan yang di ACC sama manajemen. Satu. Kedua, unitnya belum selesai. Yaitu ibarat orang lagi dandan, belum kelar dandan, difoto. Kan kesel ya, belum selesai pakai baju gitu difoto kan nggak. Itu kan berarti nggak ada sopan santun tata krama gitu loh maksudnya saya. Ya semoga yang Desember ini nyampe deh, semoga. Cuman kita lagi ada sedikit custom soalnya jadinya rada lama dikit. Ada. Sudah di karoseri kok satu lagi dibikin prototipe lagi. Insya Allah bila Tuhan berkenan saya kepingin sih seperti itu tetap. Alasannya biar unik aja. Biar unik, lalu
ya yang limited edition ya enak aja gitulah ya. Kenapa harus yang mainstream kalau bisa punya yang limited? Kalau gajah tetap gajah pasti. Tapi warna dari perusahaan itu putih, merah dan biru, dan tulisan Safari Dharma Raya dan tulisan OBL itu tetap. Kalau Safari Dharma Raya dan OBL soalnya kita sudah masuk ini ya, haki untuk merek. Jadi kita harus tetap ada itu. Soalnya cor dong. Sekarang itu kita ke Adi Putro, ke Moro Dadi Prima, kita ke Tentrem juga. Kalau saya mungkin karena baru masuk ya, kok saya senang Moro Dadi ya, nggak tahu. Kedepannya mungkin memang akan ada peningkatan lagi di servis makan. Tentunya kita memang sedang lagi ingin melakukan audit sih. Mungkin kemarin ini sebenarnya rencananya kan sebelum Lebaran kita mau melakukan gencar-gencaran gitu ya. Tapi kan ya tahu sendiri bagaimana kan sekarang. Ya sama kita mulai memodernisasi unit. Benar-benar kita bikin semua tempat duduk. Dan lainnya tuh tidak hanya serta-merta dari servis makan ya menurut saya. Kalau untuk yang namanya memanjakan customer, tapi posisi duduk, bagaimana kalau kita di perjalanan tuh kita nggak merasa pegal, itu juga salah satu menurut saya. Kalau pergesekan ada sebenarnya. Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa saya ikut balik terjun ke sini itu karena ada salah satu pihak dari keluarga yang sebenarnya kan PT kita ini sudah ada sesuai akte ya, kepemilikan dan lain sebagainya, tapi ada satu dari keluarga itu yang ingin mengambil alih semuanya. Jadi Safari Dharma Raya ini adalah salah satu bagian dari PT Safari Dharma Sakti sebenarnya. Saya itu hobinya sekarang lagi senang olahraga sih. Saya lagi keranjingan olahraga weightlifting sama Muay Thai. Seminggu kalau memang masih bisa, saya selalu usahakan seminggu 2 kali ya minimal. Sementara ini nih saya masih belajar kan ya, jadi paling baru beberapa garasi aja, tapi paling sering itu Temanggung sama Jakarta untuk sekarang, mulai latihan, bolak-balik, mungkin sebulan Temanggung, sebulan Jakarta, seperti itu. Sebenarnya ada satu kata-kata dari beliau yang menurut saya itu paling unik ya, paling saya ingat satu kalimat. Kalau ingin menjadi pemimpin dari kru, driver dan kernet itu seperti megang kaki. Nggak boleh terlalu kenceng, naik kenceng itu mengko remuk, naik kenceng jalan mengko kerucut, gitu katanya. Sebenarnya ya semuanya harus melihat situasi dan kondisi ya. Pertama kali sebenarnya jujur saya nggak kaget sih. Karena namanya kitchen itu jangan dianggap terus kayak cimit-cimit gitu ya. Justru di dalam kitchen, professional kitchen di hotel atau fine dining dan lain sebagainya, mayoritas tuh isinya lelaki kok. Kita ya minimal yang namanya berdiri 10 jam itu bahagia dulu. Kalau saya bekerja di Burj Khalifa itu, jadi ya di lapangan itu ya itu normal. Satu perusahaan saya kepingin banget, ini kita kan sistem ini kan sedikit terhalang ya karena COVID dan lain sebagainya gitu kan, jadi ada pembatasan untuk saya untuk travel ke kota-kota tertentu gitu kan, jadi sedikit terhalang. Ini sistem yang saya sistem tiketingnya saya ini kok belum sampai ujung Bima gitu loh. Waktu kecil itu perbisan tuh enggak juga sih sebenarnya, memang kadang ke kantor hotel gitu kan ngeliat-liat, cuman dari kecil memang sudah mulai
didik suka otomotif sih. Memang nggak sampai yang bisa rombak mesin sendiri dan modif sendiri sih enggak. Cuman saya ingat tuh dulu waktu kecil, kalau SD apa TK gitu kan, namanya anak kecil kan ngeliatin bapaknya ribet nyuci mobil gitu kan, seneng gitu kan. Terus kadang kalau Risa mau naik mobil yang ini, mau nyoba, mau Pak, ya udah cuci dulu. Jadi ya udah dulu ikut nyuci mobil gitu, terus ngelapin. Risa mau naik yang ini mobilnya, iya mau, poles dulu, poles mobil gitu. Waktu kecil baru boleh nyoba. Bisa dibilang seperti itu sih, ya punya bis, oh ya udah punya bis gitu aja gitu loh, maksudnya kayak nggak yang terus passion banget dari kecil terus sampai punya miniatur bis gitu sih enggak sih ya. Saya harap stigma dari masyarakat bahwa yang namanya bis antar kota, antar provinsi itu ugal-ugalan tuh hilang pertama, seperti itu. Harapannya kedepannya juga untuk sektor bis pariwisata ya lebihnya, jangan saling merusak harga lah. Itu kan juga sebenarnya kan ada bukti yang kurang baik, maksudnya bukan hanya di perbisan ya, kita bisa lihat contoh di dunia perhotelan di Bali itu kan sangat wah, perang harganya luar biasa. Kalau bisa ke depannya ya kita sama-sama menstandarisasi gitu. Sobat Profan, demikianlah ulasan Properti and Fun kali ini yang berbincang-bincang dengan Sri Kandi generasi ketiga penerus PO Safari Dharma Raya, Marisa Leviani. Semoga dapat memotivasi sekaligus menginspirasi bagi kalian semua. Kita bertemu lagi pada konten-konten menarik berikutnya, Sobat.